SD Negeri 3 Batuan merupakan salah satu sekolah yang terletak di Desa Batuan, tepatnya di Jalan Letu Wayan Sute, Banjarjungut, Batuan, Sukawati, Gianyar, Provinsi Bali. SD Negeri 3 Batuan ini didirikan pada tanggal 2 Juli tahun 1978. Pada tahun 2019, sekolah ini telah terakreditasi A. Selamat pagi, yang terhormat kepada Dosen Pemudi. Perkenalkan, nama saya Nimade Sri Dewi. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Patimura Ambon. Dengan nomor UKG 2015-03-19 3270. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mengambil tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh pembelajaran 1. Yang berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyimak. Masa pandemi ini kita juga wajib mengingat tentang prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Contohnya apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi satu, mari tepuk pramuka. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai belajar kita absen dulu ya. Ade Puja Sanjiwani. Hadir. Ini Putu Aca Sumartani Pratiwi. Hadir, Bu. Selanjutnya ini Putu Widi Anggeni Pratiwi. Hadir. Ini Wayan Mediani. Hadir. Ya. Wayan Purmayanti. Hadir. Untuk menumbuhkan semangat kalian belajar, Ibu Guru akan mengajak anak-anak menyanyi, melakukan lagu Cicak-cicak di dinding. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Ding-ding-ding, tiang-tiang merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Apakah makanan cicak? Nyamuk. Serangga. Ya, serangga. Apakah yang masuk serangga? Ya. Masuk itu dia. Nah, gimana kan bisa melihat cicak? Di rumah. Di rumah ya, di mana saja bisa kita melihat cicak. Nah, kalau dengan adanya cicak, kita dapat juga menghalau nyamuk. Itu manfaat cicak untuk manusia. Anak-anak, masih ingatkah kalian pelajaran kita kemarin? Masih. Mari kita belajar tentang apa? Hitung campuran. Pada pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan materi ke tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, peserta didik mengetahui ciri kata baku dengan benar dan benar. Perhatikan juga halaman 100, di sana ada teks tentang proklamasi. Nah, siapakah tokoh pada teks di atas? BM Dia. Ya, BM Dia. Nah, mengapa BM Dia dikatakan sebagai tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan? Karena BM Dia telah mengambil naskah asli dari tong sampah kemudian disimpannya. Ya, bagus jawaban Putri.
proklamasi awalnya ditulis kawan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sahiti Mendi agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Perhatikan teks yang tadi kalian baca. Tadi sana menggunakan kata baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata Ya, Aca, silakan jawab. kata yang sesuai dengan pedoman. Ya, dengan pedoman. Ada lagi tambahkan jawaban Aca? Kata baku merupakan kata yang digunakan pada situasi apa? Resmi. Ya, pada situasi resmi. Nah, selain memiliki ragam bahasa yang terus berkembang, bahasa Indonesia juga memiliki ragam kata baku dan tidak baku. Nah, penggunaan kata baku dan tidak baku biasanya digunakan sesuai dengan konteks yang telah disepakati. Misalnya seperti pendidikan, birokrasi, dan penulisan teks resmi. Ya. Misalnya, ketika kalian bicara dengan teman, bahasa kalian pasti yang digunakan tidak baku. Yang tergantung dengan ada kaitan dengan bahasa daerah dan ragam bahasa dan dialeknya. Kalau misalkan berbicara dengan guru kalian, bahasa yang kalian gunakan pasti juga berbeda kan? Ya atau tidak? Ya. Ketika kalian bicara dengan teman, bahasa yang digunakan bahasa apa? Bahasa tidak baku. Baku, bisa bahasa Bali juga bisa. Kalau ngomong dengan gurunya, bicara dengan orang lain, dengan pemerintahan, kalian menggunakan kata Baku. Nah, kali sekolah saya cuman begini, saya cuman begitu. Padahal yang betulnya itu apa? Cuma. Ya, lanjutkan lagi. Ada kata, bilang kata jadwal. Kata tidak bakunya, yang tidak baku? Jadwal. Jadwal. Kalau yang bakunya apa? Jadwal. Jadwal, ya betul. Fungsi kata baku? Fungsi kata baku yaitu sebagai pemersatu bangsa. Lagi? Sebagai apa? Kekhasan. Pemberi kekhasan. Sebagai pembawa kewibawaan. Dan sebagai kerangka acuan. Nah, ciri kata baku apa aja? Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, digunakan sesuai dengan konteks kalimat, tidak ada Masih atau tidak rancu. Dan mengandung nanti pleonasme atau kata-kata yang kata yang berlebihan. Misalnya agar supaya bagus hasilnya. Atau udah agar supaya bagus. Ada kata agar juga, supayanya juga diambil. Dan kata pleonasme yang berlebihan menggunakan kata sangat amat baik itu misalnya. Tulisan Putri sangat amat baik. Sangat amat bagus. Berlebihan katanya. Ya, ngerti? Nah, kalau ciri kata tidak baku. Kalau kata tidak baku, biasanya dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, dan akhirnya berlanju. Kalian analisis di sana, adakah kata baku dan tidak baku pada teks tersebut? Kalau kata tidak bakunya, di sini ada kata BM dia. Nah, penulisan BM dia, B dan M itu harus ada tanda titik. Karena namanya disingkat. Nah, itu selanjutnya kalian data pada LKPD, nanti ujian LKPD dibuat masing-masing ya. Langsung jawabannya dibuat pada LKPD 1. Nanti kalian analisis teksnya seperti contoh Ibu Elmi yang tadi Ibu sebutkan. Bakal buat masing-masing. Berapa kalian menemukan begitu kalian tulis ya. Sudah semua mendapatkan soal ya? Ya, silakan dibuat. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan acungkan tangan, sebutkan nama dan kesukaannya apa ya. Ibu mau bertanya. Ya, silakan aja. Nomor 1, jawabannya saja yang ditulis atau isi alasannya? Ya, untuk soal nomor 1,
kalian bilang jawab iya, kenapa bilang tidak, tulisan alasannya apa, silakan kalian tulis. Ngerti aja? Ngerti. Ya silakan dibuat. Ya sih kemana ya? Untuk menuliskan jawabannya pakai pulpen ya. Jangan lagi pakai pensil. Perhatikan kembali teksnya. Kemudian kembangkanlah informasi yang kalian temui di sana. Dengan memperhatikan kata baku. Di sini bukan kata pertanyaan ya. Kalian menuliskan dengan kata-kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana terkait dengan teks proklamasinya yang diambil. Misalnya contoh apa? Apa yang ditemukan diambil pada tong sampah? Gitu misalnya. Kalian membuat pertanyaannya. Kemudian juga dengan kata mengapa. Kemudian siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Akhir kalimat mengisikan tanda apa? Tanda tanya. Ya, tanda tanya. Pertanyaannya menggunakan kalimat efektif. Pada akhir kalimat menggunakan dua tanda tanya. Selanjutnya pada kolom kedua menggunakan kata mengapa. Misalnya contoh, mengapa BMDA mengambil teks proklamasi pada tong sampah? Tanda tanya di bawah sampingnya juga. Kemudian buatkan juga jawabannya. Siapa yang menulis atau mengetik teks proklamasi? Lalu ke kata bagaimana, kapan, dan di mana. Dan lanjutkan juga pada LKPD-nya. Misalnya contoh yang bekas itu. Ingat setelah kalian menulis kalimat tanya, isi akhir katanya isi tanda tanya. Kalian membuat pertanyaannya juga isikan jawabannya di bawahnya ya, jangan soalnya dia dibuat. Sudah semuanya selesai? Sudah. Kita tulisnya dulu. Kita diskusikan jawabannya. Nah, siapa yang bisa membuat kalimat tentang apa? Kata apa? Ya, Puja. Pertanyaan dengan kata apa? Hubungan antara BMDA dan naskah asli proklamasi. Jawabannya karena ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Pertanyaan, apa yang ditemukan oleh BMDA di tong sampah? Jawaban naskah asli proklamasi. Kalimat dengan menggunakan kata mengapa. Coba bisa? Apanya? Mengapa BMDA memilih naskah tersebut? Karena ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Ya, silakan Tania. Kata di mana naskah asli tersebut dipungutnya di tong sampah. Ya, kata Tania dia menggunakan kata di mana. Pertanyaan bagaimana Tania? Silakan buka dulu maskernya. Di mana naskah asli tersebut dipungutnya di tong sampah. Ya, di tong sampah. Nah, silakan Anda baca bukunya pada halaman 103 sampai 104 tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Di sana ada teks tentang manfaat belutas dan manfaat keong. Belutas dikatakan sebagai tumbuhan ternak. Ya, silakan. Karena tumbuhan ini bercabang banyak, berlusuk, halus, dan berbulu banyak. Ya, bagus. Pertama Puja. Nah, manfaat belutas digunakan sebagai apa? Ya, kemudian nih. Sebagai tanaman pagar. Ya, manfaat belutas digunakan sebagai tanaman pagar. Manfaat keong bagi manusia. Tina.
untuk membersihkan lumut yang di pinggir kolam. Ya, untuk membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manakah kalian lihat keong di kolam? Benar. Kita kegiatan dengan menyimak video tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Silakan taruh video tulisnya, semua simak ke depan ya. Nanti anak-anak menyimak video, ibu akan mengajak anak-anak tanya jawab tentang manfaat hewan dan tumbuhan yang muncul pada video di depan. Hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutut, hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang mengambang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandar. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Hewan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai apa? Bahan, pertama bahan, ada bahan bangunan. Kemudian digunakan sebagai bahan pangan. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan sandar. Digunakan juga sebagai pewarna alami ya. Nah, di sini Ibu membagikan gambar pada kalian. Nanti silakan ditempel. Apakah ada termasuk bahan bangunan atau manfaat tumbuhan sebagai pewarna alami atau sebagai bahan pangan ataukah sebagai bahan sandar? Kita mau maju ke depan. Di sini ada gambar ya, silakan kalian pilih yang manakah termasuk tumbuhan penghasil obat atau digunakan sebagai bahan obat. Kamu ke depan. Apanya dulu ya, apanya? Yang manakah di antara gambar ini yang termasuk bahan obat? Silakan kalian pilih. Yang manakah ya? Silakan ditempel. Di bawahnya ada, ya bagus. Tangan depannya. Yang manakah termasuk tumbuhan digunakan sebagai bahan obat-obatan? Nah, tangan ada punya. Yang menurut maju ya. Benar Dewi. Yang digunakan sebagai bahan bangunan yang mana? Sebagai bahan bangunan, asal nempel nanti. Kata Dewi, pohon jati digunakan sebagai bahan bangunan, betul atau tidak? Betul. Kemudian, tumbuhan digunakan sebagai bahan pangan. Apa itu bahan pangan? Ya, makanan. Ya, Sugi, silakan ke depan. Karena kan bisa menggunakan untuk makanan.
Silakan lemparkan. Sugi memilih tumbuhan tanaman tomat. Di bawahnya Sugi. Ya. Ayo lagi, siapa mau ke depan? Silakan pilih. Puja, dia tadi sudah ya. Aca. Manfaat tumbuhan gunakan bahan pangan. Mau ke depan lagi? Ya silahkan, siapa ya? Yuk, siapa ya? Kita tunjuk yang belum dapat lagi sama sekali tadi. Nah, tadi kalian telah menempelkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang guru lanjutkan ke manfaat hewan bagi manusia. Apa saja manfaat hewan bagi manusia? Penghasil pupuk. Yang penghasil pupuk. Lagi. Penghasil tenaga. Penghasil energi. Penghasil energi. Lagi. Penghasil lapangan sandang. Ada lagi yang belum disebutkan di sana? Kalau bisa menebak apa yang belum dituliskan? Coba bisa menebak manfaat hewan. Yang belum dituliskan di depan, coba bisa menebak. Ayo. Yang bisa siapa? Yang bisa ya tebak. Siapa yang belum ditulis di depan manfaat hewannya? Manfaat penghasil pupuknya sudah, penghasil tenaganya juga sudah, penghasil energi juga sudah, penghasil bahan tanam juga sudah. Apa yang belum? Yang belum dituliskan di depan, ya susah menebak. Siapa ya? Yang belum ditulis jangan sebutkan jawabannya. Siapa ya? Yuk, yang bisa. Kelompok satunya kok jam? Ayo, jangan usah tak? Kelompok 2, apakah kelompok 3, apakah kelompok 4? Bu tunjuk Putri, apa yang belum ditulis? Sebagai bahan kerajinan. Sebagai bahan kerajinan, lagi ada yang belum ditulis juga. Manfaat hewan bagi manusia yang belum ibu tulis di depan. Ada yang bisa menebak? Aca? Pangan. Ya, bagus. Penghasil pangan. Memiliki kaki 4. Buluku putih tebal. Aku makannya rumput. Siapakah aku? Puja. Ini namanya di sini. Ya, dong. Silakan Dek Puja. Kita lanjutkan lagi. Aku adalah hewan unggas. Aku bisa berenang dan kakiku memiliki serabut. Hewan apakah aku? Silakan di sini orangnya ya. Yang belum dapat maju. Tandai coba. Silakan dipilih di sini. Yang manakah dia? Hewan memiliki kaki yang memiliki serabut untuk berenang. Sudah, kita lanjut. Kata Febiani, ulas sutra bisa digunakan untuk bahan tanam. Betul atau tidak? Betul. Ya, betul. Kata Dewi, buaya bisa digunakan sebagai bahan tanam. Betul atau tidak? Betul. Buaya bisa digunakan untuk bahan Sandang. ya, bahan tanam digunakan untuk tas juga bisa ya. Kita lanjutkan lagi. Hewan penghasil tenaga. Ya saking semangatnya Puja sampai kebentuk kakinya ya. Saking semangat 45 ini semangat membangga mau menjawab ke depan. Ya, silakan teman-teman. Tangan depannya. Nah, dia ke depan hewan ini juga ya. Ada juga memiliki kategori digunakan sebagai bahan pangan. Sapi digunakan juga sebagai bahan pangan, termasuk juga bahan pangan, juga termasuk sebagai penghasil energi.
pupuk, apalagi penghasil tenaga juga ya. Tenaga digunakan petani untuk apa? Ya, membajak sawah. Kalau kuda kita gunakan sebagai untuk ya, untuk pupuk ya, untuk tumbuhan. Kalau domba, bisa makan kan dagingnya domba? Bisa. Ya, sama kayak kambing dia ya. Berarti dia selain bahan penghasil bahan sandang, domba juga termasuk sebagai penghasil bahan ya, pangan. Selain bahan sandang, ada nggak manfaat buaya bagi manusia lagi? Pernahkah kalian mengonsumsi buaya? Atau kalian dikonsumsi balik sama buayanya? Ya, nggak boleh ya. Karena buaya itu masuk hewan buas. Ini balik lagi ke manfaat tumbuhan. Adakah yang belum disebutkan di depan? Pewarna alami, kunyit termasuk pewarna alami. Kemudian lagi contoh lain, manfaat tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami selain kunyit. Pohon kelapa selain digunakan sebagai bahan bangunan, juga bisa kita manfaat sebagai bahan pangan. Buahnya bisa kita konsumsi juga ya, dan juga bisa kita minum. Nah, kemudian daunnya kelapa bisa kita gunakan untuk kerajinan juga. Pohon kelapa multifungsi ya, dari akarnya bisa kita gunakan untuk kerajinan, batangnya bisa gunakan untuk bangunan, buahnya bisa kita konsumsi. Kalau batangnya juga bisa digunakan untuk kerajinan juga. Banyak manfaat pohon kelapa. Guru akan mengajak anak-anak keliling sekolah untuk mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Nanti kalau menemukan hewan apapun yang ketemu di lingkungan sekolah, silakan kalian catat pada lembar LKPD-nya. Ada apa manfaatnya, di manakah dia hidup, apa manfaat manusianya apa. Kemudian untuk kelompok hewan dan tumbuhan juga begitu. Apakah manfaatnya, di manakah dia bisa tumbuh. Nah, menguntungkan dia apa menguntungkan manusia, tulis tidak? Ada bawah itu. Kegiatan pertama, berkelilinglah ke halaman sekolah. Kemudian analisislah beberapa tanaman dan hewan, amatilah habitatnya. Kemudian tulislah manfaat hewan tersebut dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Tuangkan ke dalam tabel yang di sini. Sudah, mengerti? Ada pertanyaan sebelum kalian bekerja? Silakan. Yang pertama kelas adalah kelompok A dan B ya. Silakan ke kelompok A dan B, kelas B dulu mengamati. Nanti setelah kelompok A dan B selesai mengamati pengamatan tentang hewan masuk kelas, kemudian digantikan oleh kelompok C dan D. Mengerti? Berarti kalau kelompok A dan B nya keluar kelas, kelompok C dan D nya tetap di kelas. Ya, tapi kelompok ininya dulu keluar kelas. Mengerti? Mengerti. Jadi kelompok C dan D menunggu di kelas, silakan baca bukunya dulu ya. Udah, bisa ya. Sebagian ke sana dan sebagian ke situ. Ya. Teman-teman, aku menemukan ikan dan siput. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Ku nanti. Nah, kelompok A dan B nya sudah selesai melakukan pengamatan. Silakan kelompok A dan B duduk kembali ya. Nah, setelah kelompok A dan B melakukan pengamatan tentang hewan, kita lanjutkan kelompok C dan D mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kelompok C dan D silakan keluar kelas. Kasihku, nyatanya diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, yuk kita amati ke sini anak-anak ya. Nah, ini apa namanya nih ya? Lidah buaya. Lidah buaya. Rumah punya anak lidah buaya? Punya. Nah, lidah buaya bisa kita gunakan untuk apa? Selain hiasan, kita gunakan untuk apa? Penyubur rambut. Penyubur rambut, sebagai tanaman obat. Lagi? Penyembuh luka. Ya, penyembuh luka, masuk obat-obatan ya. Sebagai digunakan untuk penurun panas dalam juga. Ya. Nah, nanti kita amati lagi tumbuhan lain di sekolah. Kita bagi dua aja di kelompoknya ya, bagi dua kelompok. Yang Puja, Vina sama Putu mengamati daun yang di sebelah sana. Kemudian Papannya sama Kadek mengamati di sebelah sana ya. Silakan bekerja. Oh, Leo buka. Duduk.
Perhatikan ke depan. Nah, setelah kalian mengamati hewan dan tumbuhan di lingkungan sekolah, kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar LKPD. Yang di sini ya, yang di sini. Kalian tuliskan di sini apa saja nama hewannya, tempat tumbuhnya di mana, kemudian manfaatnya bagi manusia itu apa, ya. Nanti bagi yang mendapat kelompok mengamati kelompok hewan, silakan kalian tulis nama hewan aja. Kalau kalian mendapat tadi mengamati tumbuhan, kalian berarti tulisnya tumbuhan, ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, siapa mau membacakan hasil laporannya ke depan? Baru kelompok yang di sini angkat tangan, yang di sini belum. Yang mau bacakan ke depan hasil laporannya? Kelompok siapa ya? Putri. Ya. Itu adalah hasil pengamatannya. Sabi Putri lakukan dari kelompok ini. Mau mewakilkan di sini. Nama hewan keong, habitat di air, manfaat bagi manusia untuk membersihkan lumut di kolam. Tangan atau Putri yang mengamati tumbuhan. Kita mau maju ke depan perwakilan kelompoknya. Puja. Nama tumbuhan lidah buaya, habitat di daerah tropis, manfaat bagi manusia sebagai obat-obatan. Biji. Nama tumbuhan. Habis itu dibacakan habitat di mana, manfaat bagi tumbuhannya apa? Bagi manusianya apa ya? Nama tumbuhan daun jambu biji, habitat di daerah tropis, manfaat bagi manusia mengobati diare. Kemudian lagi, tadi kan sampai akhir. Nama tumbuhan. Nama beluntas, habitat di daerah kering, manfaat bagi manusia, tanaman pagar. Nama tumbuhan jahe, habitat di daerah tropis, manfaat bagi manusia sebagai penyubur rambut. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian pemahaman materi pagi ini, Ibu melakukan evaluasi pada anak-anak ya. Evaluasinya silakan langsung tulis nama kelas, langsung menjawab. Silakan LKS ini. Di depan kelas perhatikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, terima kasihku. Apakah Anda semua selesai? Sudah semua selesai ya? Silakan tukarkan jawaban kalian pada teman kalian yang di sebelahnya. Ditukarkan dengan teman sebelahnya. Yuk, kita berusaha sama-sama soalnya. Sudah? Putus sudah? Untuk soal nomor 1. Berikut bukan termasuk manfaat tumbuhan lidah buaya adalah A. Bahan obat, B. Bumbu masakan, C. Bahan pelembab alami, D.
D. Mengurangi ketombe. B. Ya, bumbu masakan. Saya ke soal nomor 2. Ulat sutra dapat dimanfaatkan sebagai bahan A. Pangan, B. Perhiasan, C. Sandang, D. Kerajinan. Ya, bagus. Lanjut lagi yang nomor 3. Berikut ini tumbuhan yang tidak dapat digunakan manusia untuk bahan bangunan adalah A. Pohon pinus, B. Pohon jati, C. Pohon bambu, D. Pohon mahoni. Nah, siapa yang betul semua? Yang betul semua? Yang salah satu? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Pagi kita udah belajar tentang kata baku dan tidak baku. Kemudian belajar apa lagi? Tentang manfaat hewan dan manfaat bagi manusia. Kita tanya balik ya. Apakah itu kata baku? Kata yang sesuai dengan kesesuaian. Ya, kalau bedanya dengan kata tidak baku? Kata yang tidak sesuai dengan kesesuaian. Kalau kata tidak baku lebih khas dengan bahasa daerah. Nah, ya. Kemudian, apa itu manfaat tumbuhan bagi manusia apa aja? Untuk bahan Bahan sandang, sandang, kerajinan, bahan pangan, menerangi, lagi bahan bangunan, bahan sandang. Kata bahan sandang itu apa? Tumbuhan menghasilkan bahan sandang. Tumbuhan kapas ya, serat kapas digunakan untuk pakaian juga. Kemudian manfaat hewan bagi manusia sebagai apa aja? 1. Bahan pangan, penghasil tenaga, lagi penghasil energi, lagi penghasil buku, apa lagi? Kerajinan, lagi. Nah, simpulannya apa simpulannya kita hari ini? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kata tidak baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, selain dapat menghasilkan bahan makanan dan dikonsumsi manusia, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, bahan alami juga ya, pewarna alami. Kemudian bahan bangunan. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyediakan oksigen untuk manusia. Sebagai tanda menurut padokan, kita sama-sama ya. Kita tutup dengan doa bersama. Nah, kan aja bikin doanya ya. Teman, sebelum kita pulang, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nanti bagi yang belum dijemput, silakan kalian di lingkungan sekolah ya. Nanti guru WA orang tuanya untuk menjemput anak ke sekolah. Ya. Berdiri.